Akibat ulah Swita Glory Supit, seorang mantan agen asuransi juga sangat dirasakan Sinarmas MSIG Life. Mantan agen asuransinya di Manado ini yang telah menipu miliaran uang nasabah ikut menyeret nama baik salah satu perusahaan asuransi jiwa ini. Lalu apa langkah-langkah strategis yang tengah dilakukan Sinarmas MSIG Life agar kasus ini tidak semakin menjadi bola liar? Simak perbincangan saya dengan Wianto Chen, Presiden Direktur dan CEO Sinarmas MSIG Life berikut ini. Pak Wianto Chen, apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya untuk CNBC Indonesia. Mungkin obrolan kita bisa dimulai dari terkait pemberitaan yang kembali ramai Pak, terkait mantan mitra Sinarmas MSIG Life, Swita Glory Supit begitu. Bagaimana situasi kondisi kasus ini Pak? Terima kasih atas kesempatan ini, atensinya juga. Dan penting hari ini saya mungkin bisa cerita sedikit ya, latar belakangnya apa yang terjadi ya. Mungkin bersumber dari proses pengadilan yang sedang berlangsung. Betul. Ya. Proses hukum yang sedang berlangsung, belum final. Sebenarnya belum ada keputusan final gitu ya. Dikutip dari sana, tentunya impact-nya cukup besar. Ya, saya menerima banyak sekali pesan, pertanyaan dan lain sebagainya dari kolega, dari mana-mana. Ya, jadi karena saya lihat ini impact yang sangat besar, mungkin penjelasan itu harus proporsional juga. Ya. Industri kita ini sebenarnya penuh tantangan, kalau boleh saya lihat. Kalau boleh dilihat, saya mulai dari industri ini secara pertumbuhan asuransi, di mana ini kan industri services ya, dan sangat penting bagi struktur ketahanan ekonomi masyarakat. Kita adalah negara yang secara penetrasi asuransi terhadap GDP paling rendah di kawasan. Rendahnya seperti apa? Setengah dari average-nya kawasan. Jadi kalau kawasan itu, kita nggak bicara Singapura, Jepang, atau Hong Kong ya, kawasan dia, peers-nya kita itu rata-rata di 3% dari GDP. Kita itu hanya 1,5% dari GDP. Masih ya, jauh. artinya ini industri kita ini agak di belakang. Oleh sebab itu bagaimana kita membuat industri ini menjadi mungkin lebih maju gitu ya. Tapi yang kita lihat memang tantangannya itu ada beberapa. Contoh misalnya, sepanjang COVID, industri itu membayar lebih dari 200 triliun. 200 triliun? Ya, 175 triliun itu untuk semualah yang namanya pencairan, karena orang butuh dana ya, dan lain sebagainya. Klaim itu kurang lebih hampir 30-an triliun. Ya, untuk kematian maupun rumah sakit. Jadi total lebih dari 200. Kita sendiri membayar 2,3 triliun pencairan dan lain sebagainya untuk orang yang misalnya COVID dan lain sebagainya, kematian maupun rumah sakit itu hampir 500-an miliar. Tapi kita nggak melihat berita positif satupun. Ya, itulah image. Salah satu yang membuat kita tantangan di industri itu. Tentunya image ini ada asal usulnya kan gitu ya. Satu memang yang kita tahu misalnya contoh juga literasi dari masyarakat yang mungkin masih rendah terhadap misalnya servis dan produk asuransi. Kedua juga harus diakui proses penjualannya masih banyak yang belum profesional. Itu tantangan kita. Iya kan? Akibatnya image-nya menjadi banyak yang seperti ini. Dan pemberitaan media juga. Makanya saya sangat menyambut baik dengan contoh langkah-langkah yang dilakukan regulator. Seperti ini undang-undang baru, P2SK dan lain sebagainya, penguatan modal. Itu semua membuat industri kita itu supaya lebih maju. Ya, supaya lebih kredibel, supaya lebih terpercaya. Ya, itu sedikit latar belakang untuk itu. Jadi saya mengajak kita semua sama-sama memajukan industri kita ini demi masyarakat kembali. Termasuk juga meningkatkan literasi masyarakat.
dengan mungkin informasi yang menurut saya tepat dan mendidik. Oke. Ya, itu sangat penting. Mungkin banyak yang belum tahu Sinarmas MSIG itu siapa. Ya, saya nggak mau berasumsi. Walaupun kita sebenarnya dari top 10 sering mendapatkan awards, terutama perusahaan yang solvensi, tingkat kesehatan keuangannya salah satu yang teratas lah di dunia. Bukannya sehat, teratas di industri. Baik. Ya, Sinarmas MSIG itu ada di bawah MSAD Group, Mitsui Sumitomo kelompok usaha keuangan yang beroperasi di lebih dari 49 wilayah dan negara. Jadi itu global ya, global company. Dan di Indonesia ini MSAD di bawah bendera MSI, International Business, menguasai 80% sahamnya Sinarmas MSIG, 12,5% dari SMMA ya, Sinarmas Multi Arta. Kemudian sisanya adalah dipegang oleh masyarakat. Jadi kita ini public listed company yang selalu transparan dan taat akan hukum. Terkait dengan berita yang didapat ini adalah salah satu inisiatif kita karena keterbukaan ya sebagai public listed company, kita yang laporin ke IDX atas kasus ini. Ya, atas peristiwa pengadilan kita yang laporin, proaktif kita laporin. Ya. Itu mungkin catatannya, sehingga mungkin saya nggak tahu CNBC mungkin juga mengutip dari sana dan lain sebagainya. Nah, kasus ini adalah kasus terkait ada 20 nama. 20 nama. 20 nama, ada juga mungkin ada beberapa keluarga juga. Iya. Dengan total exposure premi yang diklaim itu sekitar 215 miliar. 215. Jadi ini nggak ada bukan angka kecil untuk 20 nama ya, ada beberapanya keluarga gitu ya, dan tentunya kita sangat bersimpati juga. Tapi ini bukan transaksi kecil ya. Satu, kedua adalah ini terdiri atas dua jalur yang berbeda. Satu adalah transaksi-transaksi yang terjadi di luar perusahaan. Oke. Ya. Dan transaksi yang kedua adalah transaksi yang ada transfer ke perusahaan. Sehingga ada dua jalurnya juga. Ada jalur yang ke pengadilan perdata, yang sekarang sedang berlangsung, sangat transparan, ada ICO dan lain sebagainya, kita bisa ikutin. Kedua adalah ada di kriminal khusus ya, atas ini. Jadi yang di perdata, kalau nggak salah saya itu ada 83 miliar, sisanya 133 miliar itu ada di Krimsus. Ya, itu leads-nya ke sana. Tapi saya mau tegaskan bahwa atas kasus pengadilan sedang berlangsung ataupun dalam Krimsus ini, satu itu tidak ada pengaruh terhadap operational company ataupun performance company karena tingkat solvensi kita yang sangat sehat. Dan kita terus berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan maupun instansi-instansi terkait lainnya yang berwenang. Itu kira-kira situasinya. Saat ini ya Pak? Saat ini. Jadi kita udah tahu skopnya yang tadi 20 nama, 215 miliar. Ada yang transaksi di luar company, ada transaksi ke company, dan ada di perdata, dan ada yang di kriminal khusus. Itu saja sebenarnya. Oke, baik Pak. Terkait perbaikan dari sisi agent begitu, apa yang akan dilakukan dan tengah dilakukan perseroan semua agar kasus ini tuh tidak lagi terjadi begitu, dan mungkin supaya tidak jadi ada side effect yang terlalu dalam gitu? Ya. Saya pikir perusahaan ini dari waktu ke waktu, terutama dari transformasi digital ini, kita memperbaiki dua, dari sisi proses dan dari sisi orang, ya. Tentunya dari sisi proses compliance itu kita tingkatkan. Apalagi dengan undang-undang yang terkait dengan PAID, saya pikir sudah sangat bagus sekali ya, kokoh. Dan juga untuk produk di luar PAID, di mana kita termasuk yang advance ya dalam penerapan teknologi digital sampai dengan biometrics identification, sehingga proses itu menjamin ya terjadi itu dengan baik misalnya.
menutupi misalnya hal-hal yang kalau digital itu kan ada jejaknya, ya kan? Kalau salah nggak bisa submit, ya kan? Jadi itu semua identifikasi data nasabah. Data nasabah kita jaga, tapi proses masuknya kita harus identify, benar nggak? Perkembangan teknologi ini ya. Dari sisi orang tentunya kita senantiasa memperkuat lagi ya perekrutan orang-orang yang akan memang, menjadi mitra. Dan kita develop menjadi lebih profesional mengenai segala personal development dan lain sebagainya. Saya mungkin mohon dicatat juga bahwa sebenarnya secara kita melihat di industri ini, pertumbuhan industri ini banyak didorong oleh tenaga penjualan alias atau mitra-mitra agen. Nah, kalau kita lihat sepanjang 5 tahun terakhir itu kurang bertumbuh, ya. Dan saya melihat memang ini tantangan kita, bagaimana meningkatkan profesi ini menjadi profesi yang memang terpercaya oleh orang-orang yang profesional dan oleh nasabah-nasabah. Ya, itu baru akan terjadi apabila kita bisa memperbaiki itu kompetensi agent, proses ya di luar literasi yang mungkin nanti juga dibantu oleh pemerintah. Oke, baik. Listener-nya Pak, dan baik bagi perusahaan begitu ataupun bagi nasabah terkait kasus ini. Ya, ini sangat penting. Ini sangat penting karena sekali lagi saya sebutkan asuransi itu sebenarnya satu servis ataupun produk jasa yang sangat penting untuk perlindungan keuangan masyarakat. Di negara maju ini masyarakat ini secara asuransi sudah cukup kuat ya. Di Indonesia ini kan masih kurang ya. Kalau terjadi apa-apa kasihan loh, anak-anak mau sekolah, orang-orang rumah mau melanjutkan hidupnya dengan martabat ya. Jadi kita bagaimana memajukan ini kan begitu ya, tugas kita. Jadi ini sangat penting. Oleh sebab itu upaya-upaya terus ke sana, terus pendidikan, pengertian terus diberikan. Dan saya mau tekankan bahwa transaksi keuangan ini aman karena udah dilindungi oleh undang-undang. Sepanjang taat hukum. Kita harus punya prinsip kehati-hatian dong dalam melakukan transaksi. Segala transaksi, besar dan kecil, apalagi besar. Kehati-hatian simple kok. Kita kalau mau menyetor uang ke bank maupun perusahaan asuransi aset management semuanya, tentunya kalau prinsip kehati-hatian itu sebenarnya simple. Lihat datanya udah benar nggak sih isinya? Rekening tujuannya begitu ya, rekening tujuannya, nama saya udah benar nggak sih, verifikasi tanda tangan, transfernya ke rekening yang betul begitu ya. Betul, atas namanya? Atas nama perusahaan dong tentunya, kan begitu. Sesimpel itu, dilindungi oleh undang-undang. Itu pelajaran paling penting ya Pak? Dan sederhana. Jadi itu bukan masalah literasi, masalah budaya. Masalah prinsip kehati-hatian lagi. Ya, itu satu ya. Kedua, masyarakat ini kan kita udah setiap kali ketemu dengan banyak macam produk keuangan yang menjanjikan surga. Maaf, mungkin bahasa saya ini ya. Yang too good to be true. Tapi nggak banyak sekali orang yang nggak curiga malah ya. Nggak cerah. Ya, dan harusnya kita curiga lah ya. Curiga juga, loh kok bisa? Menawarkan bunga lebih tinggi begitu ya Pak? Ataupun fasilitas atau hadiah bunga, cashback, terutama bunga dan lain sebagainya. Itu bolehlah dicek lah di perusahaannya misalnya di bank atau di perusahaan asuransi. Kan gampang, betul nggak sih? Apalagi ada website sekarang ya. Ada nggak sih brosurnya seperti itu? Sesederhana itu. Jadi cukup dua, bahwa kita hati-hati dan menyetor ke company. Sesederhana itu. Kedua, prinsip itu. Kalau sesuatu yang terlalu baik, cross-check. Lagi-lagi, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya banyak juga tenaga-tenaga mitra yang baik. Ya. Kalau saya di awal sebutin, kita ada membayarkan klaim dan industri lebih dari 230 triliun. Kita sendiri membayar 2,3 triliun. Itu juga adalah hasil juga dari tenaga pemasaran yang membantu lah memberikan solusi keuangan, sehingga itu memperkuat ekonomi keuangan, pilar ekonomi
rumah tangga kan. Jadi banyak orang juga sebenarnya berprakteknya sangat baik. Tapi saya harus mengakui bahwa ada beberapa pihak ya yang secara penjualan ya tidak melakukan dengan profesional. Itu tugas kita untuk gitu ya, Pak? mengawasi dan mencegahlah di kemudian hari. Calon nasabah di luar sana jangan khawatir. Yang kita harus khawatir adalah kalau kita belum ada proteksi. Kecuali kita tahu semua sanak famili siap membantu. Iya kan? Jadi kalau ada sanak famili, kita ada musibah, ya kita cari sanak famili yang mau membantu. Sekarang orang mikirin sendiri pun susah. Saya ngomong ini, saya tekankan ini salah satu purpose-nya kita. Bagaimana kita melindungi secara kuat. Melindungi diri sendiri dulu ya? Masyarakat, ketahanan keuangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wianto Chen waktunya telah bergabung bersama CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih ya.